Allah juga menampakkan fenomena kekuasaan, ilmu dan kebijakannya yang menunjukkan ketuhanan Allah agar Ibrahim menjadi golongan orang-orang yang yakin. Dan yakin merupakan tingkatan iman yang paling tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam surat Al-An'am ayat 74 sampai 79, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin falamma janna alayhi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin falamma ra'a al-qamara bazighan qala hadha rabbi فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Yang artinya, dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi, serta kami memperlihatkannya agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang. Lalu dia mendebat kaumnya untuk membuktikan kebatilan agama mereka seraya berkata, inilah Rabbku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Rabbku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sungguhnya jika Rabbku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Pendengar yang dirahmati Allah, ayat ini menceritakan debat antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya yang mengagungkan benda-benda langit. Mereka meyakini benda-benda langit itu akan mengantarkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah para dewa dan malaikat yang dekat dengan Allah. Kaum Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kaum Sabi'in yang menyembah bintang-bintang dengan menggambarkannya menjadi patung-patung. Mereka menganut agama Kildaniyin. Mereka menyembah patung-patung itu sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mereka adalah orang-orang musyrik, bukan orang-orang komunis. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bahwa Ibrahim alaihissalam berdialog dengan ayahnya Azar dan bertanya kepadanya, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala tersebut sebagai sembahan? Maksud pertanyaan Ibrahim di sini adalah sebagai bentuk pengingkaran. Ibrahim alaihissalam bertanya, apakah engkau menjadikan berhala-berhala dari batu itu sebagai Tuhan seperti Tuhan-Tuhan yang engkau dan kaummu sembah? Sesungguhnya saya melihat kamu, wahai bapakku, dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Yakni sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan kepada Ibrahim alaihissalam kebatilan ayahnya yang menyembah patung-patung tersebut. Allah juga menampakkan fenomena kekuasaan, ilmu dan kebijakannya yang menunjukkan ketuhanan Allah agar Ibrahim menjadi golongan orang-orang yang yakin. Dan yakin merupakan tingkatan iman yang paling tinggi. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala merinci ayat sebelumnya dengan berfirman, ketika malam menjadi gelap,
dia melihat sebuah bintang. Ibrahim berkata, inilah Tuhanku. Kata inilah Tuhanku pada berbagai tempat dalam ayat-ayat ini sama sekali bukanlah dalam bentuknya secara zahir. Akan tetapi ini maknanya adalah, inilah perkataan dan persangkaan kalian. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan, ayat ini sering dipahami sebagian umat Islam bahwa Ibrahim mencari Tuhan sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul. Akan tetapi yang benar yaitu Ibrahim alaihissalam pada posisi itu sedang berdebat dengan kaumnya. Beliau menjelaskan kebatilan akidah mereka dan kesyirikan mereka berupa penyembahan terhadap haikal dan patung. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di bagian pertama, yaitu Ibrahim berdebat dengan ayahnya untuk menjelaskan kesalahannya yang menyembah berhala. Pendengar dirahmati Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat selanjutnya, tetapi ketika bintang itu tenggelam, Ibrahim berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Kemudian ketika dia melihat bulan, yaitu ketika terbit, Ibrahim berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu tenggelam, dia berkata, sungguhnya jika Rabbku tidak memberi petunjuk padaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat, yakni dalam mengenal Tuhan mereka yang benar. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, Ibrahim berkata, inilah Tuhanku, inilah yang lebih besar, artinya lebih besar dari bintang dan bulan. Akan tetapi ketika matahari itu telah terbenam, Ibrahim berkata, hai kaumku, sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Demikianlah Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi kaumnya sebagai penyembah bintang dan planet-planet yang mereka tampilkan dalam bentuk patung-patung yang dipahat. Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi mereka dengan hakikat untuk mendekatkan kepada pemahaman mereka, yaitu membatalkan peribadatan kepada selain Allah dengan menyatakan, sungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar. Tidak seperti kalian yang menghadapkan wajah-wajah kalian kepada patung-patung yang kalian pahat dengan tangan-tangan kalian. Kemudian kalian menyembahnya dengan hawa nafsu tanpa berdasarkan perintah dari Tuhan kalian. Ibrahim pun mengumumkan sikap berlepas dirinya dari perbuatan syirik itu secara jelas dan terus terang. Sebagaimana perkataannya, dan aku sekali-kali bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah contoh yang dapat kita lihat dari sosok mulia Nabi Ibrahim alaihissalam yang seharusnya menjadi teladan bagi kita untuk selalu berusaha mendakwahkan tauhid dan kemurnian agama Islam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk selalu mentauhidkan Allah dan memurnikan peribadatan kepadanya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.